Suara apa tuh? Hah? Siapa tuh? Hah? Siapa tuh? Hah? Apa? Ada orang itu? Siapa itu? Tapi tadi bunyi yang paling kenceng. Suara tadi kenceng banget soalnya. Siapa ya? Jangan-jangan ada yang masuk. Bunyi apa dong? OMG. Yang bikin kaget. Kenapa dia bisa jatuh ya? Tapi tadi barunya deket gitu. Kesenggol. Gak nyamuk. Ya udah, gak usah deket-deket lah. Di sini, jangan jatuh lagi. Saya kaget aja, ganggu tidur saya. Oh. Lihat deh. Aneh banget. Surat wasiatnya atas nama Setia. Aneh kan? Bentar. Ini artinya jika Aisyah meninggal, semua harta warisan ke Setia dong. Udah ketebak, mah. Pasti ini semua tuh ulahnya Mama Lydia. Aku yakin Mama Lydia pasti punya cara untuk bikin Aisyah tanda tanganin surat wasiat. Bisa jadi Mama Lydia tuh udah nyiapin 2 dokumen yang sama. Ya, satu atas nama Setia, satu lagi atas nama Dimas. Dan Aisyah yang bodoh itu pasti dia udah gak mikir lagi begitu dia tanda tangan satu set dokumen atas nama Dimas. Taunya satu lagi dia tanda tangan atas nama Setia. Licik banget kalau caranya begitu. Aisyah meninggal, Setia yang menikmati semua harta warisan Mas Irwan. Iya dong. Tapi tenang aja, Mah. Aku gak akan ngebiarin itu terjadi. Mama lihat kan? Dengan surat ini, aku bisa bikin hubungan Mas Dimas dan Aisyah jadi berantem lagi. Maksudnya? Kita lihat aja yuk. Mas Dimas, Mas bangun, Mas bangun. Ayo coba Mas bangun. Ada apa, Bianca? Mas, coba deh. Kamu lihat ini. Itu apa? Ini tuh surat wasiatnya Aisyah. Kok ada di kamu? Mas, udah deh, kamu lihat dulu isinya.
dia tuh udah nipu kamu. Dia udah bohong sama kamu. Itu artinya dia udah siapin 2 set surat wasiatnya. Satu atas nama kamu dan satu lagi atas nama Setia. Setelah dia tanda tangan yang atas nama kamu, dia robek, dia buang. Jadi yang berlaku cuma atas nama Setia. Pinter banget kan dia? Jadi Aisyah memberikan semua hartanya kepada Setia. Maksudnya Aisyah itu apa sih? Aku juga gak ngerti. Aisyah? Aisyah? Kenapa, Mas? Lagi-lagi semua ini cuma drama kamu ya? Aku nggak ngerti sama tujuan kamu. Kalau memang kamu cinta sama Setia, kamu mau kasih semuanya sama dia, ya silakan, ini kan harta kamu, milik kamu. Tapi kamu jangan pura-pura kasih ke aku. Mas Dimas, ini Udahlah, maksudnya... kamu gak usah pura-pura, Aisyah. Aku udah tahu semuanya. Ternyata ada nama Setia di surat wasiat ini kan. Di bawah tumpukan surat wasiat yang kamu tunjukin sama aku. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, kamu robek yang atas nama aku. Jadi tersisa atas nama Setia. Pinter kamu. Apa, Mas? Enggak, aku... Enggak. Cukup, Aisyah. Kamu ini licik. Kamu mau mempermainkan aku kan? Nih, lihat. Astagfirullahaladzim. Mas? Kok ini bisa ada nama Mas Setia? Mas, aku beneran nggak tahu, Mas. Ini kenapa bisa ada nama Mas Setia? Udahlah, Aisyah. Sekali lagi aku bilang sama kamu ya. Kalau kamu cinta sama Setia, kenapa kamu bertahan di rumah ini? Kenapa kamu nggak pergi aja sama dia dan hidup bahagia? Astagfirullahaladzim, Mas Dimas. Aku buat kepikiran kesana aja nggak ada, Mas. Aku nggak mau dengar lagi kata-kata kamu, Aisyah. Asal kamu tahu ya, baru kali ini aku ketemu sama perempuan semunafik kamu. Ya Allah, kenapa bisa kayak gini, ya Allah? Boleh dia. Ya, boleh dia. Boleh dia pasti tahu sesuatu. Bu Lydia? Bu? Bu Lydia? Ada apaan sih? Malam-malam Aisyah bangunin mama. Bu Lydia? Bu? Aduh, apaan sih? Masih malam kali, ketuk-ketuk aja. Bu Lydia? Aduh, kayak suaranya Aisyah. Dari sini sebentar. Apaan sih? Iya. Aduh, siapa sih? Aduh, Aisyah, ada apa? Udah malam begini, ketuk-ketuk, kenceng lagi. Jelasin kenapa surat wasiatnya bukan atas nama Mas Dimas tapi Mas Setia. Surat itu kok bisa ada sama Aisyah? Padahal kan aku nyimpannya di laci. Apa? Atas nama gue. Apaan?
Apaan nih? Lo mau memberikan semua harta lo ke gue? Enggak. Aku juga nggak tahu. Jelasin, Bu. Iya mama mau jelasin apa Aisyah? Mama juga nggak ngerti. Ini mama juga masih shock banget. Kan kemarin kita sama-sama ngeliat yang tertulis di surat wasiat itu namanya Dimas, iya kan? Kok jadi Setia ya? Oh, atau jangan-jangan salah ketik kali ya? Salah ketik? Nggak mungkin salah ketik, Bu. Padahal selama ini aku udah mulai percaya sama Ibu. Tapi ternyata Ibu tuh nggak berubah. Ibu sengaja kan ini cuma akal-akalan Ibu doang? Enggak, beneran enggak. Ibu cuma manfaatin aku. Enggak. Aisyah. Mam, ini akal-akalannya Mama. Mam. Tapi itu kan demi kebaikan kamu sama kebaikannya Aisyah. Karena mama tahu banget kamu tuh cintanya tulus banget sama Aisyah. Kamu nggak mungkin nyakitin Aisyah. Beda sama Dimas. Dimas itu kan, dikit parah. Yang udah selalu aja nyakitin Aisyah. Terus kalau misalnya nanti wasiatnya atas sama Dimas, gimana tuh kabarnya dengan Aisyah? Dengar, apa yang Mama lakuin ini salah. Ya enggak dong. Salah, Mam, Enggak, salah. itu demi kebaikan kamu. Mam, enggak, bukan kayak gini caranya. Setia kecewa sama Mama. Hartanya buat dia kecewa lagi, gimana sih? Gara-gara cinta semuanya buta sama harta. Aisyah! 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 Buka dulu Aisyah! Aisyah! Aisyah dengar ya, dengar baik-baik. Gue gak terlibat sama sekali dan gak tahu apa-apa soal ini. Tolong lu jangan mikir yang macam-macam tentang gue. Aisyah! Aisyah! Tolong percaya sama gue. Please! Aisyah! Kalisa pamit ke sekolah dulu ya. Pa, Ma, Memo, Uncle, Oma. Sayang. Belajar yang bener ya. Hati-hati ya. Give me 5. Kalisa, sini ke Oma. Sini. Enggak. Kesini. Sekolah yang pintar ya, sayang. Dadah. 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 Hati-hati ya. Iya, Uncle. Selamat pagi. Mas Dimas, aku izin ya, mau anterin ibu hari ini operasi mata. Aisyah, sekarang ini kan kamu sudah jadi orang kaya. Kalau soal operasi, sepertinya kamu nggak perlu persetujuan aku. Aduh, Dim. Kayak bocah aja lu. Sekali-sekali lu harus lihat dari sudut pandangnya Aisyah dong. Jangan lu lihat dari fitnahannya Bianca terus.
Apa? Gue dari tadi diam loh. Kenapa jadi bawa gue ya? Ya lu diem aja bermasalah. Ya intinya Dim, jadi orang jangan egois lah. Masa mikirin diri lu sendiri terus. Setia, untuk kesekian kalinya saya minta sama kamu, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Ma, aku ke kantor. Iya. Mas Dimas. Bakal buat kamu, Mas. Aku makan siang di luar. Aisyah, kenapa Bu? Sebaiknya Ibu gak usah operasi. Gak apa-apa, dibatalin aja ya. Enggak Bu, aku gak mau. Selama ini aku selalu mikirin orang lain ketimbang Ibu atau diri aku sendiri. Jadi kali ini aku gak mau. Ibu yang terpenting. Tapi Syah, Bu. Udah Bu, gak usah dengerin omongan orang lain, Bu. Aku cuma mau Ibu bisa ngeliat lagi. Ibu bisa ngeliat aku lagi ya. Ayo Bu. Gak bisa dibiarin. Mama nggak mau lihat apa yang terjadi itu ntar. Jangan terbiarin. Berhenti. Kenapa Bu? Saya mau bicara sama Ibu Dini. Cara apa Bu? Bu Dina, puluhan tahun saya menikah dengan suami saya, Mas Irwan. Dan menemaninya kembali ke titik nol, semua saya yang merawat, tapi saya tidak mendapatkan apapun. Harta kamu semua yang dapat. Kamu benar-benar perempuan yang nggak tahu diri. Kalau kamu sampai pakai uang itu untuk operasi mata kamu. Bu Siska, mohon maaf. Tapi keputusan itu Papa yang bikin. Bukan saya atau Bu Siska. Jadi tolong jangan salahin kita berdua. Tetap aja ibu kamu yang salah. Kalian harus ingat satu hal. Saya Siska, istri dari Mas Irwan. Sampai kapanpun,
tidak akan pernah ikhlas kalau kamu memakai uang tersebut untuk operasi mata kamu. Dan kalian tahu kan, apa akibatnya kalau kalian tetap menggunakan uang tersebut dari orang yang gak ikhlas? Gak berkah dan gak akan pernah bisa selamat. Cukup, Bu Siska. Ibu nggak pantas ngomong kayak gitu. Kenapa harus gak pantas? Pakai ini kamu. Silakan aja kalau kamu memang mau menggunakan uang itu untuk operasi mata mama kamu ini. Tapi jangan pernah menyalahkan Siska. Kalau sampai terjadi malapetaka yang besar untuk ibu kamu. Karena dia menggunakan uang yang bukan menjadi hak milik kalian. Silakan aja kalau kamu memang mau menggunakan uang itu untuk operasi mata mama kamu ini. Tapi jangan pernah menyalahkan Siska. Kalau sampai terjadi malapetaka yang besar untuk ibu kamu. Karena dia menggunakan uang yang bukan menjadi hak milik kalian. Ma. Bagus, Ma. Mereka itu memang perlu dikasih shock terapi kayak gitu. Aisyah. Ibu benar-benar nggak enak, Aisyah. Ibu nggak mau seperti ini. Sudahlah, Nak. Ibu nggak usah dioperasi. Ibu nggak masalah kok, Nak. Enggak, Bu. Pokoknya ibu harus tetap dioperasi. Udah jangan dengerin omongnya Bu Siska, Bu. Aisyah, ibu nggak perlu sembuh, Nak. Ibu sudah terbiasa seperti ini. Gak apa-apa kok, Nak. Enggak, aku nggak mau. Pokoknya ibu harus tetap dioperasi. Iya, Bu Dina. Bu Dina itu harus dioperasi. Kalau omongan orang yang sirik, gak usah didengerin. Ya. Mama bener. Ibu Dina operasi aja. Kalau perlu saya jagain. Dan saya jamin gak akan ada hal yang terjadi. Maksud Mas Setia? Mas, udahlah. Aku mohon biar aku sama ibu aja yang ngatasin ini semua. Aku nggak mau, Mas. Aku capek harus berdebat terus sama Mas Dimas cuma karena Mas Dimas salah persepsi. Kalau gitu kita pamit. Ayo, Bu. Di sini. Setia. Kamu harus ikutin mereka. Harus. Iya. Oke. Aisyah. Ya, halo? Mas Setia, aku tahu Mas ikutin aku lagi kan diam-diam. Enggak. Gue... Mas tolong pulang aja ya. Aku sama ibu juga nggak akan kenapa-kenapa kok, insya Allah. Lagian Mas, aduh aku mohon Mas, tolong jangan bantu aku diam-diam lagi kayak gini. Aku nggak mau hubungan kita berdua tuh makin rumit.
Makasih ya. Aisyah, Kenapa, Bu? kalau dipikir-pikir, benar kata Ibu Siska. Rasanya nggak adil mereka nggak dapat apa-apa dari almarhum papa kamu. Apalagi selama ini mereka yang mendampingin bapak kamu hidup. Aku takut uangnya nggak berkah buat kita, Syah. Bu, udah ya. Nggak usah dengerin omongannya Bu Siska. Ibu fokus aja sama kesehatan Ibu. Lagian juga waktu papa sakit, Bu Siska nggak ngurusin kok, Bu. Yang penting cuma harta aja. Makanya sekarang dia marah karena nggak dapet apa-apa. Ya, ayo Bu. Maaf, Sus. Kenapa ya? Maaf, ini Mbak bukan? Ya itu saya, Sus. Oh, berarti Mbak anaknya Pak Irwan dong? Susnya kenal Papa? Ya iya kenal lah, dia kan orang baik. Saya banyak utang budi sama beliau. Tapi Bang ngapain di sini? Oh, saya lagi mau nganterin ibu saya. Mau operasi mata, sekarang lagi dicek dulu semuanya. Oh, jadi Ibu Mbak sedang dirawat di sini ya? Iya, Sus. Kalau diperkenankan, bolehkah saya bertemu beliau? Boleh banget. Paling sebentar lagi ibu selesai diceknya. Oh, Bu, sambil nunggu ruang operasinya disiapkan, Ibu tunggu dulu ya. Iya, saya juga mau nunggu anak saya, Sus. Iya, mari saya antar. Itu ibu saya, Sus. bukan, itu mah bukan istrinya Pak Irwan, Mbak. Sebenarnya ibu kandung saya itu istri keduanya Pak Irwan. Kalau menurut suster bukan, berarti yang suster maksud itu Ibu Siska, istri pertamanya. Oh, jadi Pak Irwan punya istri dua. Jadi Mbak anak istri yang kedua. Berarti Mbak bukan anak adopsi yang Pak Irwan ambil dari panti asuhan yang saya tempat bekerja dulu. Hah? Anak adopsi? Ya dulu saya bekerja di panti asuhan tempat ibu menyumbang. Dan Pak Irwan juga sering ke tempat panti asuhan itu untuk menyumbang. Karena Pak Irwan mengadopsi anak dari tempat panti asuhan itu.
Aisyah, aku mau bicara sama kamu. Tadi aku sempat telepon Papa Irwan. Dan aku bilang soal apa yang dikatakan Bianca. Tapi Papa Irwan bilang dengan yakin bahwa pernikahan kita sah, Aisyah. Jangan-jangan Papa yakin pernikahan aku dan Mas Dimas itu sah karena aku dan Mbak Bianca emang bukan adik kakak. Bahkan kita nggak ada hubungan darah. Karena Mbak Bianca sebenarnya adalah anak adopsi. Apa ini juga alasannya kenapa Papa mewariskan semua hartanya untuk aku? Karena aku adalah anak kandungnya. Sedangkan Mbak Bianca, dia anak angkat. Berarti pernikahan aku sama Mas Dimas itu sah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sebaiknya apa aku kasih tahu soal ini ya? Jangan-jangan. Aku takut Mbak Bianca nggak tahu soal ini. Dia pasti akan sakit hati kalau tahu ternyata cuma anak adopsi. Sus, maaf saya harus temuin ibu saya sekarang. Hah? Iya mbak, misi. Iya. Gimana Bu? Dokter bilang apa? Ibu suruh nunggu dulu. Ruang operasinya lagi disiapin. Alhamdulillah. Mbak, anaknya Bu Dina. Iya sus. Sebelum dilakukan operasi, silakan diurus dulu biaya administrasinya ya. Iya. Baik, makasih ya sus. Iya. Tinggal sebentar ya Bu. Iya. Udah mirip lah ya Maya kita ya sama suster-suster di sini. Mirip banget. Lagian kamu hebat banget sih nyari kostumnya. Bisa aja, di mana sih kamu belinya? Iya di online dong. Cuma sekarang kan semua ada mah di online. Tuh, bagus Mama, kan? bagus gak? Ya, Pas lagi size-nya. iya dong. Aku samperin Bu Dina dulu. Mama lakuin apa yang harus Mama lakuin, oke? Oke. Mas. Permisi Bu, saya suster yang akan menangani operasi Ibu Dina. Mungkin Ibu Dina sebelum masuk ke ruangan operasi ingin ke toilet terlebih dahulu, biar saya temenin. Boleh sus. Mari Bu, saya bantu. Ya, sebelah sini. Ini Mama udah buatin teh manis dengan gula yang banyak sekali. Biar Ibu Dina habiskan, nanti gula darahnya akan melonjak tinggi. Kamu paksa dia untuk dia bisa habiskan ini. Oke, sayang. Oke. Udah selesai Bu? Udah sus? Ya, ini Bu, tadi kata dokter dapat pesan. Ibu harus minum yang banyak sebelum operasi. Gimana sus? Kan biasanya kalau operasi itu harus puasa. Iya, itu kan operasi yang lain, Bu. Ini kan operasi mata, jadi agak berbeda. Suster, ini manis banget minumannya sus. Oh iya, Bu, kata dokter. Memang sengaja dibuat manis supaya ibu bertenaga. Tapi saya nggak bisa manis sus, saya ini ada diabetes.
Aduh, saya nggak bisa minum ini. Oh, ini dokter Bu yang suruh. Bu, nanti kalau Ibu nggak minum, saya yang dipecat. Sus, saya nggak bisa, Sus. Ayo Bu, saya bantu ya Bu. Ya cepet Bu, kita operasi Bu. Maaf, Sus. Ini terlalu manis buat saya. Oke. Maaf ya Ibu, saya bantu ya, karena ini harus dihabiskan pesan dokter. Enggak. Saya nggak mau, Sus. Ini apaan sih kalian? Bantu ya Bu, pesan dokter Bu. Silakan minum Bu. Iya, dihabiskan ya Bu. Sudah dihabiskan? Mohon maaf, dokter sudah menunggu di depan Bu. Silahkan, boleh keluar. Ya, hati-hati. Ya Allah, kayaknya aku kebanyakan minum deh nih. Minum manis tadi. Kepala aku sakit ya. Aku harus cari dokter ini. Ibu kenapa Bu? Sini duduk. Astagfirullahaladzim, Ibu sini. Ibu kenapa Bu? Bu. Tolong, dokter, suster. Sus, jangan diam aja. Dokter, tolong Ibu. Ibu kenapa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Suster, bawa ibu ini ke ruangan. Baik dokter. Bu, cepat suster. Bu, tolong. Mama, tolong. Ayo. Kita ke Cepat ruangan, suster, lambat banget jalannya. Dokter, kondisi ibu gimana dok? Kok bisa tiba-tiba ibu kayak gitu? Ibu kan hari ini mau dioperasi matanya. Ya, Ibu Dina gula darahnya mendadak naik. Jadi saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk dioperasi. Enggak dok, tapi masalahnya ibu saya sebelum operasi ini nggak ada konsumsi makanan atau minuman sama sekali dok. Pasien atas nama Bu Dina Anpa. Apa? Dok, sus. Ya Allah ibu. Ya Allah, lindungi ibu ya Allah. Lindungi ibu ya Allah. Suster, siapkan alat uji jantung. Baik dokter. $107. Suster, siapkan 307. Suster, pasien sudah meninggal. Ya
Ya Allah, hamba mohon ya Allah, tolong selamatkan ibu ya Allah. Waktu kematian Bu Dina adalah pukul 12:05. Iya, baik dokter. Kami minta maaf. Kami sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi nyawanya Bu Dina tidak bisa diselamatkan. Dokter pasti bohong kan? Ibu saya nggak kenapa-napa. Bu, ibu. Itu Bu Dina. Kenapa jadi meninggal beneran? Berarti kita ngebunuh orang dong, Ma. Bianca sayang, kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kita nggak ngebunuh siapa-siapa kok. Kan kita cuma bantu aja, tadi kasih minum air teh manis, ya kan? Kalau nggak dikasih minum kasihan kehausan. Lagian kalau sampai dia meninggal, bukan salah mama dan bukan salah kamu. Memang sudah takdirnya untuk meninggal, sayang. Daripada kita di sini ketahuan orang, kita pergi yuk, Nak. Ya, sayang. Enggak. Ini benar-benar nggak masuk akal. Tadi waktu aku tinggal, ibu masih baik-baik aja. Kenapa bisa tiba-tiba kondisinya kayak gini? Dan tadi ibu sempat pergi. Ibu pergi kemana? Emangnya ibu makan apa dan minum apa? Karena seingat aku, ibu gak makan atau minum apapun karena pergi operasi. Suster! Suster! Sus! Tadi lihat gak? Ibu saya kemana dan sama siapa? Hah? Ada yang aneh, saya ngeliat juga ada suster yang mencurigakan tadi. Tahu gak, suster? Maaf Mbak Aisyah, tapi saya tidak melihat Ibu Dina pergi kemana. Tolong dong, sus, tolong diingat-ingat lagi. Ini penting buat saya. Ibu saya tadi gak kenapa-kenapa juga. Kenapa sekarang bisa kayak gini, suster? Tenang Mbak Aisyah, saya akan laporkan hal ini kepada keamanan rumah sakit. Harus, dokter. Harus, karena saya yakin banget kematian ibu saya ini gak wajar. Saya yakin ibu saya pasti dibunuh. Kalau boleh saya sarankan, kami akan melakukan otopsi terhadap jenazahnya Bu Dina.
agar kami bisa mengetahui penyebab kematiannya. Saya mohon tolong dilakuin dulu. Saya harus tahu ibu saya kenapa. Suster, ikut saya ke ruang otopsi. Ibu. Kok dirijek sih, Mas? Apa Mas lagi sibuk? Tapi tolong angkat dulu, Mas. Aisyah ngapain sih telepon terus? Kenapa dirijek, Mas? Ya, Apa Mas Dimas? Mas, Ibu Mas. Aisyah, bisa nggak sih kamu gak ganggu aku lagi kerja? Kamu ini kan sekarang jadi orang kaya. Kalau butuh bantuan, bayar aja orang buat bantu kamu. Kamu kan gak perlu bantuan aku. Mas, aku cuma mau bilang kalau ibu udah gak ada. Udah jam segini loh. Aisyah belum juga pulang. Aduh. Aisyah di mana ya? Kemana dia? Tuh kan, perasaan gue jadi nggak enak kayak gini. Apa Budina jadi operasi ya? Apa operasinya berjalan lancar atau apa Budina baik-baik aja? Kok nggak ngabarin sih Aisyah? Mendingan gue telepon. Mas Dimas, suami aku, yang sangat aku perlu kehadirannya, bahkan gak mau angkat telepon. Malah lagi-lagi Mas Setia yang berusaha hubungin aku. Padahal dia cuma ipar. Tapi kenapa dia lebih peduli dari suami aku sendiri? Mas Setia. Aisyah, kalau nangis, kenapa? Ibu Mas. Budina? Budina kenapa? Aisyah, lo tenang, oke, tenang. Lo di mana sekarang? Masih di rumah sakit kan? Iya masih. Ya udah, oke, lo tenang sekarang. Biarin gue kesana, biar lo ada temennya, ya? Iya Mas. Oke, teleponnya jangan matiin, biarin aja, biarin nyala. Ya, tungguin. Halo, Aisyah. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, bentar lagi gue OTW. Setia. Ya, tunggu. Kamu mau kemana kok? Kayak buru-buru banget. Ya, ke rumah sakit mau nemenin Aisyah, mah. Barusan ada telepon nangis. Ke rumah sakit? Memang kan ada apa, Aisyah? Aku juga gak tahu, Mam. Ntar ya. Setia! Ih, main pergi
pergi aja itu dia. Bagus. Sekarang udah nggak ada lagi Ibu Dina. Dan Aisyah. Dia pasti kalut. Tapi aku masih takut, Ma. Bianca sayang, apa yang kamu takutin, Nak? Yang namanya orang meninggal, itu takdir. Itu dua perempuan jahat. Kok gerak-geriknya mencurigakan banget? Mau ngapain lagi tuh mereka tuh? Aisyah. Mas Setia. Mas Setia. Ibu, Mas. Aisyah. Aisyah, lu kenapa? Ibu. Ibu kenapa? Ibu udah gak ada. Ibu dibunuh, Mas. Ibu dibunuh. Ibu Dina dibunuh. Kok bisa? Aku juga nggak tahu. Tadi aku cuma tinggalin ibu sama anak buat urus administrasi. Tapi pas aku balik-balik, ibu udah sesak nafas, Mas. Dokter bilang ibu gula darahnya naik drastis. Tapi gimana mungkin, Mas? Sementara ibu sebelum operasi nggak makan dan minum apa-apa. Dan aku juga tadi ngelihat ada suster yang mencurigakan. Aku nggak tahu, tapi yang jelas pas dia ngelihat ibu kayak gitu, dia cuma diem aja nggak bantuin ibu. Sosoknya mirip banget sama Mbak Bianca. Mirip sama Bianca? Lo yakin? Aku emang gak punya bukti, tapi aku yakin banget itu mirip sama Mbak Bianca, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Ibu nggak ada.
Ibu. Budina ya Allah. Aisyah. Aku turut prihatin. Ibu di mana sekarang? Ibu sekarang lagi jualan otopsi. Dokter mau tahu penyebab kematiannya ibu apa. Ya udah. Kita tunggu hasil otopsi ya. Sebentar Aisyah. Mama. Ya, Mam. Setia, gimana? Kamu udah ketemu sama Aisyah? Terus gimana? Hah? Mam. Budina meninggal, Mam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Budina meninggal? Kamu serius? Kok bisa? Aku juga masih kurang tahu, Mam. Tapi Aisyah curiga kematian Budina itu mencurigakan. Seperti ada yang mencelakai, Mam. Karena barusan Aisyah bilang dia sempat melihat suster. Dan susternya sangat mencurigakan, Mam. Aisyah bilang susternya mirip Bianca, Mam. Oh gitu. Jadi berarti menurut Aisyah kematian Bu Nina itu ada kaitannya dengan suster yang mirip sama si Bianca itu? Iya, Mam, tapi kita kurang bukti yang kuat. Jadi Aisyah masih sebatas curiga. Setia. Itu gelagat si Bianca memang agak-agak mencurigakan banget sih. Ya udah, Setia, ini gini. Mama coba selidikin di sini dan kamu please temenin Aisyah ya. Kuatin Aisyah di situ, ya? Iya, Mam. Ada dia, Mam. Ibu. Aisyah. Ibu. Bianca, Mama baru ingat, Mama belum siapin bahan-bahan makanan buat besok. Ayo, bantuin Mama. Ayo, bantuin Mama sekarang. Tapi kan Bianca gak... Bantuin Mama. Kamu pegang. Pegang. Oke. Ma! Nanti tangan aku luka loh, Ma. Gak akan luka kalau kamu jawab dengan jujur. Jawab apa sih? Kamu apakan, Bu Nina? Kamu apakan
ngapain Bu Dina? Jawab. Ih, apaan sih Mama? Aku nggak ngapa-ngapain Bu Dina kok. Ih, Mama, lepas nah. Kalau kamu nggak jawab nih sebentar lagi. Hah? Makanya jawab. Kamu tahu nggak kalau Bu Dina itu meninggal, Bianca? Gimana aku tahu? Oh gitu. Serius kamu nggak tahu? Nih, Mama kasih tahu ya, meninggalnya Bu Dina itu seperti tidak wajar. Jadi Mama butuh jawaban kamu yang jujur. Kamu apain Bu Dina? Tadi kamu ke rumah sakit kan? Apaan sih Mas? Asal nuduh. Aku tuh tadi cuma dari sekolahnya Karisa nganterin bekalnya dia doang. Abis itu aku langsung pulang ke rumah. Mana sempet ke rumah sakit. Oh, terus aja ngelak ya. Sebentar lagi kan sama jari kamu. Mama jangan main-main habis. Ini tangan aku jadi Makanya jawab. Aku udah jujur. Aku gak kemana-mana. Cuma Ibu Lydia, lepasin gak Bianca? Lepasin. Stop. Kamu maju satu langkah lagi, jari anak kamu bakal hilang ya. Oke? Bianca. Jawab pertanyaan Mama untuk terakhir kalinya ya. Ini pisau udah deket banget sama jari kamu. Kamu kemana? Ngapain Bu Dina? Mah, sumpah aku gak kemana-mana. Mama percaya dong sama aku. Udah lumayan lepas. Kunci mobil kamu sini. Bawa ke sini kunci mobilnya. Dasar wanita berkonde. Kepo banget jadi orang. Bisa gak sih gak usah kepo minta kunci-kunci mobil anak saya? Saya mau cek GPS-nya, bener atau enggak? Diam kamu ya. Saya kesel bener-bener saya potong ya jadi tangan anak kamu. Jangan. Cepat kasih. Kasih. Enggak. Kasih. Kasih kunci mobil. 1, 2, 3. Bisa ya taruh dong. Taruh. Nanti kamu bohongin saya lagi. Awas ya, saya akan cek semuanya. Mama sayang. Kamu lagi gimana sih? Kunci mobil dikasih ke Ibu Lydia. Percuma dong dia bisa ngeliat GPS kamu dari mana sayang. Udah Mama tenang aja. Aku kan gak sebodoh itu Mak. Gak apa-apa dia mau lihat GPS juga gak apa-apa. Soalnya tadi aku dari sekolah itu emang langsung pulang kan. Karena aku ke rumah sakitnya pakai taksi. Pintar kan? Oke. Hebat sih anak mamanya Bianca. Tapi kenapa ya Ibu Lydia kok curiga kamu yang jahatin si Dina? Mungkin karena tadi tuh Aisyah ngeliat kita di rumah sakit. Tapi aku rasa dia cuma mengira-mengira aja gitu mah. Kan kita pakai masker dan pakai baju suster. Iya nggak? Iya sih. Aku harus sambungkan bluetoothnya dulu. What? Oh, OMG. Jadi benar yang dia bilang? Dari sekolah Karisa, terus dia pulang ke rumah. Sama sekali dia nggak ke rumah sakit. Aku harus kasih kabar ke Setia. Yes, Mom. Gimana? Setia, tadi Mama sudah interogasi itu si Bianca, tapi dia nggak ngaku. Terus Mama juga udah cek GPS di mobilnya. Ternyata dia itu memang nggak ke rumah sakit sama sekali. Dari sekolah Karisa, dia benar-benar pulang ke rumah. Mom, tapi aku masih curiga, Mom. Apalagi Aisyah bilang dia ngelihat suster mirip Bianca. Yaudah, oke.
Halo, Pak. Saya mau melaporkan dugaan pembunuhan atas nama Ibu Dina. Iya, baik. Saya di rumah sakit TRJ, Pak. Ya, saya tunggu. Terima kasih. Enggak. Tapi aku sih nggak percaya. Aku nggak yakin banget. Apalagi si Aisyah itu sempet ngelihat sosok yang mirip-mirip kayak si Bianca. Oke, daripada jadi jalan buntu, lebih baik aku telepon polisi. Iya, aku telepon polisi. Aku bikin laporan. Halo, Pak Polisi. Saya mau bikin laporan, Pak, atas kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama Budina. Ya, usianya sekitar kurang lebih 50 tahun, Pak. Ya, jadi ya sempat dibawa ke rumah sakit, tapi tahu-tahu udah nggak ada aja begitu. Ya, ada Pak. Ada yang saya curigai. Iya, betul. Pak, saya minta tolong segera diproses ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Rasa kamu. Gimana hasilnya, Dok? Dari hasil otopsi ditemukan bahwa Ibu Dina sebelum meninggal sempat meminum air yang kadar gulanya tinggi. Dan ada kandungan obat yang berbahaya di dalam cairan tersebut. Berarti benar. Sepertinya kematian Ibu Dina ini seperti disengaja. Aisyah. Mendengar Mas Setia, Ibu disengaja dibunuh, Mas. Dan aku yakin banget kalau ini pelakunya Mbak Bianca. Ibu. Iya, tapi tenang dulu ya. Kita harus punya bukti yang kuat kalau Bianca itu pelakunya. Karena tadi Mama bilang di telepon kalau GPS mobil terakhir Bianca itu ada di sekolah Karissa, bukan rumah sakit ini. Ya bisa aja kan, Mas. Mbak Bianca tahu mobilnya di sekolah Karissa, terus dia kesini naik taksi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kita tetap butuh bukti yang kuat, Aisyah. Udah, lu tenang aja ya. Gue akan selidiki semua gue. Ya. Ibu. Ya, tenang ya, sabar ya. Dokter, apa boleh saya cek CCTV rumah sakit ini? Selamat malam. Ya, malam Pak. Apa benar Anda yang melapor tadi? Ada dugaan kasus pembunuhan di sini? Iya, benar. Saya tadi yang telepon. Baik, kami akan selidiki. Tapi kami minta wakil dari mendiang Ibu Dina untuk ikut kami ke kantor. Untuk diminta keterangan. Aisyah, biar gue mewakili. Pak, saya yang mewakili. Baik, silakan ikut kami, Pak. Ya. Mari. Ibu Dina itu ibunya Aisyah, Pak. Kakak ipar saya. Nah, sedangkan yang dicurigain itu adalah Bianca. Itu kakaknya Aisyah. Baik, Pak. Laporan Bapak kami terima. Dan kami akan tindak lanjuti. Thank you. Terima kasih ya. Sama-sama, Mbak. Permisi.
Aisyah mah. Aisyah, aku sama Mama turut berduka cita ya. Tapi sorry ya, emangnya perlu jasadnya Bu Dina dibawa pulang ke sini? Iya. Kenapa sih takutnya nanti kalau di sini tuh ngerepotin semua orang? Kalau di rumah sakit udah tinggal beres semuanya, Aisyah. Hah? Kalian ini ngomong apa sih? Kalian tuh lupa apa? Kalau rumah ini rumah Aisyah. Jadi terserah Aisyah dong. Kalau mau bawa jasad almarhumah ibunya untuk terakhir kalinya sebagai penghormatan Aisyah kepada ibunya. Boleh dong. Aku tahu kok kalau ini rumahnya Aisyah. Tapi kan Aisyah juga harusnya menghormati siapa aja yang tinggal di sini. Lagi juga siapa yang mau ngurusin jenazahnya? Kamu, Ibu Lydia. Kalau saya sih nggak mau. Aku juga nggak mau. OMG, kalian berdua ini memang bener-bener ya perhitungan banget. Terus nggak punya hati nurani. Bianca, aku mau ngomong sama kamu. Ada apa, Pak? Selamat malam, Pak Dimas. Kami mau minta keterangan tentang kematian Ibu Dina. Maksud Bapak, Bu Dina mertua saya meninggal? Iya, betul, Pak. Dan kami mendapat laporan kalau kematian Ibu Dina itu bukan karena kecelakaan, melainkan pembunuhan, Pak. Dan kami sedang melakukan penyelidikan tentang itu. Kalau boleh tahu siapa yang melapor, Pak? Ibu Aisyah, istri kedua Bapak. Dan dia mencurigai pelakunya adalah Ibu Bianca, dari istri pertama Bapak. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin istri saya membunuh. Bisa saya lihat laporannya? Ini, silakan. Jadi ternyata Setia yang buat laporannya, mewakili Aisyah. Lagi-lagi Aisyah. Ada apa? Kenapa selalu minta bantuan Setia? Apa dia lupa bahwa yang suaminya adalah aku, bukan Setia?
Mau bicara apa sih? Selama ini aku selalu nurutin apa mau kamu. Aku tutup mulut aku demi kamu. Bahkan aku rahasiain perihal kematiannya Hans. Maksud kamu tuh apa? Kamu ngancem aku. Aku diam. Kamu selalu berusaha untuk bunuh aku, nyakitin aku, tapi aku juga diam. Karena aku anggap kamu itu kakak aku. Ternyata aku salah. Kamu bahkan bukan siapa-siapa aku. Kamu itu cuma orang jahat yang gak punya hubungan darah sama aku dan yang akan terus-menerus nyakitin aku. Itu ngomong apa sih? Hah? Kamu ngomong apa? Udahlah Mbak. Gak usah pura-pura gak tahu, aku udah tahu semuanya. Kamu itu bukan anaknya Papa. OMG! Jadi Bianca ini bukan anaknya Pak Irwan. Terus anaknya siapa dia?